Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Masendra Dilah mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Kembali di channel Sekolah Masendra Dilah. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya, yaitu seleksi kemampuan bidang saat masuk atau seleksi dosen UGM. Terus ikuti cerita saya, stay tune. Ya teman-teman, jadi ini adalah pengalaman atau cerita saya ketika saya mendaftar seleksi dosen ya di Universitas Gadjah Mada tahun lalu, tahun 2020. Dan kebetulan Universitas Gadjah Mada tahun ini alhamdulillah bukaan dosen kembali. Jadi ini pengalaman sedikit, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Ini saya cerita mengenai SKB atau seleksi kemampuan atau kompetensi bidang ya, karena saya berasal dari lulusan Fakultas Kehutanan, dan tahun lalu saya mendaftar itu di Sekolah Vokasi Pengelolaan Hutan. Jadi saya melakukan tes SKB pada tanggal 11 November 2020 itu di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, SKB itu isinya satu, dulu pas saya itu ada ujian 100 soal. Jadi ada 100 soal ujian tulis. Walaupun saat itu pandemi ya teman-teman, memang ketat persyaratannya. Jadi saya harus membawa surat bebas COVID sebagai syarat untuk masuk di sekolah vokasi ya. Tahu teman-teman ya, sekolah vokasi di depan atau dekat Mirota kampus ya. Jalan apa namanya? Jalan apa itu? Alamannya Dik, jalan apa Dik? Jalan Persatuan. Jadi di Jalan Persatuan, di gedung sebelah barat jalan ya. Harus membawa surat COVID, dan saat itu isinya SKB 1 yaitu tes tulis. Jadi saat itu ada 100 soal, 2 micro teaching, yang ketiga wawancara. Jadi sangat lumayan ya, harus dipersiapkan karena ini juga penentuan akhir untuk bisa di istilahnya lolos seleksi dosen. Jadi waktu itu 100 soal sekitar 100 menit ya. Jadi ada 100 menit. Nah itu 100 soal, karena saya dari Fakultas Kehutanan itu ada 4 bidang ya, atau ada 4 istilahnya minat. Ada teknologi hasil hutan, ada budidaya hutan, ada konservasi sumber daya hutan, dan yang keempat adalah ada manajemen hutan. Nah dari 100 soal itu semua soal 4 dari 4 minat ini keluar semua. Dan karena saya dari teknologi hasil hutan, jadi banyak yang keluar, khususnya dari soal teknologi hasil hutan yang mendominasi. Berikutnya yaitu micro teaching. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk micro teaching? Satu yaitu PowerPoint tentang apa yang kita pelajari, atau paling dekat tentang tesis kita. Jadi apa yang kita pelajari waktu S1 atau S2 lah ya. Nah itu kita diminta kurang lebih 10 menit ya untuk presentasi. Nah untuk tipsnya, karena ini presentasi, jadi diharapkan kita itu menghadirkan diri kita, bahwa kita sebagai dosen yang sedang mengajar. Tentunya walaupun kita presentasi di depan para reviewer atau istilahnya para
orang yang akan mewawancarai kita, nah kita sebisa mungkin bahwa kita menghadirkan diri kita dan menganggap beliau-beliau adalah murid kita. Nah ini karena sangat penting sekali untuk dinilai. Kemudian saat itu saya 10 menit presentasi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Tapi di bagian presentasi ini saya bagian akhir karena saya mencoba menghadirkan bahwa saya adalah dosen yang sedang mengajar, maka saya saat presentasi itu memberikan feedback kepada yang ada di sekitar saya untuk apakah ada pertanyaan atau apakah ada tanggapan. Nah, kemudian di bagian akhir slide presentasi saya yang 10 menit itu, di akhir bagian saya bikin kuis. Nah nanti saya bikin kuis, walaupun di depan kita adalah para wakil dekan atau para ketua program studi, kita menganggap bahwa mereka adalah murid kita yang dimana kita sedang menjelaskan mengenai teori atau kuliah yang kita berikan. Hingga di akhir presentasi, di akhir slide PPT saya memberikan kuis. Ini silakan ada kuis untuk dikerjakan. Tapi karena tidak mungkin untuk dikerjakan, makanya saat itu kuis saya buat sendiri, kemudian jawab sendiri. Tapi saya mencoba tanya satu-satu yang di sekitar saya. Dulu waktu itu saat saya micro teaching itu ada Kaprodi ya, ketua program studi, kemudian itu ada wakil sekretaris departemen, kemudian ada ketua departemen, kemudian ada satu lagi yaitu ada wakil dekan ya. Di empat-empatnya ini saya coba untuk tanya satu persatu. Jadi saya menganggap di depan saya mereka adalah murid, jadi saya mencoba untuk berinteraksi karena dianggap sebagai penilaian dalam micro teaching. Nah setelah micro teaching selesai, yaitu diakhiri dengan kuis tadi ya, kemudian saya diwawancara. Seingat saya pertanyaannya agak menjebak dulu ya, seperti begini. Ini pertanyaannya seperti begini kalau tidak salah ya. Anda adalah seorang dosen. Ketika Anda sedang sangat sibuk melakukan penelitian dan yang lain ya, karena dosen itu kan banyak tugasnya ya, ada pengajaran, pengabdian, penelitian, pengabdian ke masyarakat juga ya, jadi sangat padat. Nah, kemudian ketika Anda sedang sibuk melakukan penelitian dan ada kolega Anda yang sedang membutuhkan bantuan Anda karena Anda adalah ahli di bidang yang A misalkan. Bagaimana jawaban Anda? Nah, gimana menurut teman-teman? Kita sedang sibuk, sementara ini ada kolega kita minta bantuan kepada kita, misalkan untuk melakukan kegiatan A atau mengujikan bahan A karena butuh bantuan kita. Jawabannya gimana baiknya? Nah, baiknya kalau sedang sibuk, nah ini kita jangan menolak ya sebenarnya. Jadi lebih baik kita mengatakan begini, saya sembari melakukan penelitian saya akan mencoba sebisa mungkin untuk membantu kolega saya. Nah itu lebih bijak daripada yang menolak ya. Lebih baik kita mencoba membantu ya. Kemudian berikutnya yaitu kalau tidak salah, karena saya S1 di Fakultas Kehutanan dan saya ini daftar di sekolah vokasi. Tentunya saya masih ada sanad keilmuan dari dosen saya sebelumnya, karena saya juga mendapat rekomendasi dari dosen pembimbing skripsi saya dulu pas di Fakultas Kehutanan ya. Anda kan dulu di Fakultas Kehutanan, kemudian Anda punya istilahnya guru ya atau dosen sebelumnya.
apa yang Anda lakukan ketika Anda bekerja di sini? Apakah tetap melanjutkan kerjasama atau gimana? Ini pertanyaannya seperti itu kurang lebih ya. Nah, ini dulu saya menjawab, mempertahankan silaturahmi adalah yang terbaik. Karena bagaimanapun yang di Fakultas Kehutanan adalah guru saya. Jadi sehingga kedepannya bisa diharapkan ada kolaborasi yang semakin baik, ada silaturahmi yang semakin terjaga dan seterusnya. Itu dulu jawaban saya ya. Kadang kalau mungkin jawabannya kembali dimintain tolong dari dosen sebelumnya, apakah siap? Ya, harus jawab siap ya, karena tadi jangan sampai pertama silaturahim kita putus, yang kedua nanti menolak secara halus itu kurang baik juga ya. Dari Kaprodi itu saya ditanyain mengenai kesanggupan untuk dimintain katakanlah sebagai ketua atau manajer untuk neliti di bidang energi baru dan terbarukan. Walaupun S1 dan S2 saya bidangnya kimia kayu, tidak begitu dekat dengan energi biomasa atau energi baru terbarukan, tetapi karena produk yang kita olah adalah dari material kayu, saya berusaha untuk siap belajar mengenai energi baru dan terbarukan. Kemudian dari Pak Kaprodi dulu saya diminta ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi walaupun bahasa Inggris saya belepotan, jadi saya tetap yakin saya harus percaya diri. Dulu itu pertanyaannya gini, kan dulu ada 2 bukaan ya, di Fakultas Kehutanan bukaan, kemudian di vokasi juga bukaan. Karena di persyaratan seleksi UGM itu satu peserta hanya mendaftar satu lowongan ya. Itu dulu di Fakultas Kehutanan buka, kemudian di sekolah vokasi buka. Terus itu saya ditanya, kenapa kok Anda milih vokasi dulu? Pertanyaan seperti itu, tapi dalam bahasa Inggris jawabannya itu. Dan itu saya mencoba menjawabnya dengan bahasa Inggris dan saya terjemahkan. Sebenarnya saya sudah berdiskusi dengan dosen pembimbing skripsi saya dulu waktu S1 di Fakultas Kehutanan. Beliau mengatakan tidak ada salahnya kita mencoba di tempat A atau di tempat B, tapi bagi beliau atau dosen pembimbing skripsi saya itu adalah kebebasan. Siapa tahu Anda ketika pindah di tempat yang baru Anda bisa berkembang dan yang lainnya. Itu jawaban saya dalam bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Kemudian juga ada pertanyaan begini, kan ada 2 bukaan dulu ya terkait bidang kehutanan waktu itu ya, di Fakultas Kehutanan dan di sekolah vokasi. Nah itu ada pertanyaan gini, kenapa kok milih vokasi juga ya? Ada pertanyaan seperti itu juga dari yang lain. Itu saya jawab karena saya satu menghindari istilahnya itu saingan. Jadi dalam dosen pembimbing skripsi saya itu punya 2 mahasiswa ya, saya yang sudah lulus S2 dan satunya lagi sedang S3. Nah ini saya waktu itu memilih vokasi dan yang satu ini beliau memilih Fakultas Kehutanan. Nah, itu juga saya menyampaikan untuk menghindari saingan jadi antar dosen pembimbing skripsi ya, karena waktu itu juga di Fakultas Kehutanan cuma 1 yang diambil ya. Yang penting itu dalam SKB persiapannya ya jaga kesehatan, persiapannya jaga kesehatan. Waktu itu harus membawa surat COVID ya. Mungkin besok juga karena seleksi SKB itu bisa online, bisa juga harus datang ke sekolah vokasi. Nah itu ya harus disiapkan bahwa kita harus sehat. Juga kalau online harus disiapkan internet yang baik ya, supaya proses wawancara juga lancar. Demikian dari saya mengenai cerita
seleksi kemampuan bidang tes seleksi dosen UGM. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, tetap subscribe dan like. Kemudian tekan loncengnya. Sampai ketemu. Nanti kita akan membahas asesmen psikologi ya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya untuk bahas asesmen psikologi. Nah, ini sangat penting di asesmen psikologi karena apa? Walaupun nilai SKB-nya bagus, nilai SKD-nya bagus, lolos seleksi administrasi, dan di satu yang ini, asesmen psikologi, Anda tidak lolos, Anda tidak bisa dinyatakan sebagai dosen UGM. Jadi ini sangat menentukan sekali di psikotes atau asesmen psikologi ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.